Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengukur densitas atau kerapatan menggunakan piknometer. Piknometer sendiri ini tersusun ya dari dua kata, ada pikno dan meter. Pikno sendiri artinya adalah rapat, sedangkan meter adalah pengukuran. Jadi, piknometer sendiri merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kerapatan dari suatu bahan atau sampel. Gitu. Nah, prinsip kerja dari piknometer ini adalah membandingkan massa zat dengan volume zat. Gitu. Sesuai ya dengan rumus kerapatan. Rumus kerapatan atau massa jenis kan massa dibanding dengan volume. Gitu. Makanya si piknometer ini menggunakan prinsip membandingkan antara massa dengan volume zat gitu. Nah, piknometer itu tersusun dari dua bagian ya. Yang pertama ini ada wadahnya. Dan yang kedua ada tutupnya. Gitu. Wadahnya ini digunakan untuk meletakkan sampel. Sedangkan tutupnya untuk menutup. Gitu. Nah, di tutupnya ini ada lubang ya. Lubang ini digunakan untuk tempat keluarnya udara. Jadi kalau misalkan kita mau melakukan pengukuran menggunakan piknometer, di dalam wadahnya ini itu tidak boleh ada gelembung udara. Gitu. Kenapa tidak boleh ada gelembung udara? Yang namanya kerapatan ya, kan kita mau mengukur kerapatan, artinya pada saat si sampel ini berada pada kondisi serapat-rapatnya. Ketika masih ada gelembung udara, artinya kerapatan dari sampel itu kan belum maksimal. Gitu, makanya di wadah ini tidak boleh ada gelembung udara. Nah, ini dibantu dengan adanya pipa kapiler, pipa atau lubang ya di tengah-tengah tutup ini. Gitu. Nah, untuk mengukur kerapatan menggunakan piknometer, kita butuh apa aja alatnya. Yang pertama pasti piknometernya. Yang ini ya, piknometernya. Kemudian yang kedua ada neraca. Neraca ini digunakan untuk menimbang. Kan kita ingin mengukur massa ya, nih rumusnya massa gitu. Nah, massa ini diukur dengan neraca gitu. Nah, selanjutnya biasanya itu dibutuhkan juga yang namanya termometer. Termometer ini digunakan untuk mengukur suhu. Nah, jadi percobaan yang dilakukan menggunakan piknometer itu dilakukan sesuai dengan suhu yang terdapat pada alat piknometernya. Gitu. Jadi di gelasnya ini, di wadahnya nanti biasanya itu ada keterangan suhu. Artinya percobaan yang dilakukan itu harus bersuhu sekian gitu. Misal tertera 25 derajat Celcius. Ya berarti sampelnya itu harus kondisi 25 derajat Celcius. Gitu. Nah, cara mengukur suhunya itu menggunakan termometer. Gitu. Selanjutnya ini ada video ya. Video praktikum mengukur kerapatan menggunakan piknometer. Ibu ambil dari YouTube karena kita belum bisa ke sekolah. Jadi dilihat dulu videonya, nanti kalau kita udah bisa ke sekolah insya Allah ya kita akan praktikum gitu. Nah, ini adalah caranya. Yang pertama sudah dibersihkan dan kering. Kita harus memastikan Kemudian timbang pikno kosong. Catat berat pikno kosong. Sampel yang digunakan kali ini adalah minyak. Masukkan secara perlahan. Dicatat sebagai bobot kosong. Selanjutnya nih sampel dimasukkan ke dalam piknometernya sampai penuh. Minyak dimasukkan sampai setengah dari leher. Tutup pikno. Sudah penuh, terus ditutup. Ditutup. Harus dipastikan bahwa di dalam ini Dilihat apakah masih terdapat gelembung. Jika masih, maka ulangi dari awal.
Jadi harus bebas Lap dari dengan gelembung ya. tisu. Dilap dengan tisu. Nah, kalau misalkan ada gelembung di dalam, maka plasternya harus diulang, dituang lagi sampelnya. Pokoknya harus dipastikan bahwa di dalamnya ini Kemudian tidak ada gelembung. timbang pigno plus sampel. Kemudian ditimbangnya itu dicatat, ditimbang lagi. Ini sebagai bobot sampel dengan pigno gitu. Nah, hasilnya, misal tadi kan ada 2 kali penimbangan ya. Ada 2 kali penimbangan. Yang pertama itu ada bobot kosong, artinya bobot pignometer yang masih kosong. Misal kita dapat hasilnya sebesar 12,5 gram. Ini misalnya aja ya. Kemudian ada penimbangan kedua, yaitu bobot pigno ditambah dengan sampel. Jadi ketika sudah dituang sampel di pignometernya, tadi kan dilakukan penimbangan ulang ya. Nah, ini dicatat sebagai bobot pigno ditambah dengan sampel. Misal kita dapat bobotnya itu sebesar 21,5 gram. Misal. Kemudian bobot sampel kita bisa hitung nih menggunakan rumus, berarti bobot pigno plus sampel dikurang dengan bobot kosong gitu. Bobot kosong. Jadi bobot yang ini nih, bobot pigno plus sampel dikurang bobot pigno kosong gitu. 21,5 gram dikurang 12,5 gram sama dengan 9, berarti ya 9 gram gitu. Nah, kemudian volume dari pigno. Misal kita tadi percobaan pakai 10 mili. Misal ya, pakai 10 mili pignometer. Udah kita dapat tuh volume dari pigno. Terus gimana cara menghitung kerapatannya? Berarti kan kerapatan itu rumusnya adalah massa dibagi dengan volume. Nah, massa ini kita dapat nih tadi sebesar 9 gram. Jadi 9 gram per volumenya, volume pigno berapa? 10 mili gitu. Sama dengan berarti 0,9 ya, 0,9 gram per mili. Jadi rapat jenis dari si sampel yang diukur tadi itu sebesar 0,9 gram per mili gitu. Ya, yang lupa ibu sampaikan, jadi alat pignometer itu punya beberapa ukuran. Ada yang 5 mili, ada yang 10 mili, ada yang 25 mili, ada yang 50 mili gitu. Nah, biasanya yang di lab yang sering dipakai itu kalau nggak 10 mili, 25 mili gitu.